Selamat pagi para sahabat Verbum Domini yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita telah berlangkah cukup jauh dan kini kita hampir menutup kalender liturgi tahun ini. Di saat-saat akhir episode kalender tahun ini, gereja kembali menyodorkan kepada kita semua narasi-narasi suci yang menyoal tentang keberasaan dan muara pencarian hidup kita di muka bumi ini. Teks-teks Alkitabiah yang akan kita renungkan dalam episode-episode terakhir kali ini sejatinya mau mengajak kita untuk merenungkan episode akhir hidup kita masing-masing. Namun, sebelum kita berlangkahkan kaki kita untuk menjumpai episode akhir hidup kita, baiklah terlebih dahulu kita membuka diri bagi sabda Allah, agar apapun dan bagaimanapun situasinya nanti, kita tetap berpengharapan pada Kristus, sang buah kebangkitan kita. Inilah Injil suci menurut Lukas. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati sedang istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan, lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ketujuhnya telah memperistrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat, dan mereka adalah anak-anak Allah, karena mereka telah mengalami kebangkitan." Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam Nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Mendengar hal itu, beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabmu itu tepat sekali." Sebab mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, hidup adalah sebuah anugerah dan mati adalah sebuah kepastian. Apa dan bagaimanapun hidup kita, serta siapapun kita, garis finish kehidupan ini selalu menanti kita untuk menggapainya. Hidup kita bukanlah seumpama sebuah bola ataupun lingkaran yang tiada pangkal, tiada ujung. Tidak demikian. Kita tidak bisa selamanya menjadi muda, tua, menjadi muda lagi, dan seterusnya. Akan tetapi, hidup kita lebih menyerupai sebuah garis lurus. Kita terus bergerak dari garis start menuju garis finish kehidupan kita. Hal inilah yang rupanya dialami oleh ke-7 saudara dan juga seorang istri dalam narasi Injil pada kesempatan ini. Dan oleh karena kita semua telah dilahirkan, maka kita pun akan mati. Artinya bahwa kematian itu bersifat mutlak. Ia tidak mempedulikan dan tidak memandang apakah kita seorang laki-laki ataukah seorang perempuan. Kematian bukanlah sesuatu yang jauh dari kita oleh karena kita masih hidup. Ia justru ada dan hidup bersama kita. Bahkan ia selalu mengamat-amati dan mengintai hidup kita. Seperti yang terjadi belakangan ini, di mana di banyak sudut bumi banyak berjatuhan korban
yang tak bernyawa oleh karena keganasan pandemi COVID-19 yang masih terus mendera bumi kita ini. Di hadapan realita ini, banyak orang dan mungkin kita juga sering tidak menerima dan sering melontarkan protes bahwa semua yang kita alami ini begitu cepat dan begitu singkat. Kita tidak bisa menerima realitas seperti ini. Akibatnya, kita semua menjadi takut bila episode terakhir hidup kita ataupun garis finish kehidupan kita mulai menampakkan diri. Sesama saudara dan saudari yang terkasih di dalam Kristus, memang semua kita akan mengalami kematian. Dan soal kapan dan bagaimanapun terjadinya, kita tidak mengetahuinya secara pasti. Kematian kita bukanlah sebuah kepastian ataupun sebuah kejelasan, melainkan ia masih terbungkus rapi dalam misteri. Akan tetapi, sebagai seorang pengikut Kristus, kita seharusnya tidak perlu merasa takut akan kematian. Sebab sebagaimana yang pernah digaungkan oleh Epikurus, seorang filsuf Yunani kuno, yang mengatakan bahwa tidak perlu merasa takut akan kematian. Sebab ketika kita masih hidup, kematian itu tidak ada. Dan ketika kita mati, kita sudah tidak ada. Dan di atas segalanya lagi, bahwa kita mengimani atau Allah yang kita imani dan kita yakini adalah Allah orang hidup dan bukan Allah orang mati. Semoga rahmat Tuhan membantu kita. Amin.